Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara 9. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita itu bisa berjumpa melalui siaran radio ini. Dan saya percaya, di mana Anda berada, sebagai anak-anak Tuhan, Anda tidak pernah dibiarkan berjalan dan hidup sendiri. Oleh sebab itu, Anda semua harus selalu waspada. Jikalau Kristus hadir, bahkan Roh Kudus menyertai di dalam hidup Anda. Di mana saja Anda berada, kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Sehingga jangan membiarkan pikiran kita dan tingkah laku kita menjadi pikiran dan tingkah laku dari orang-orang yang tidak diperkenan Allah. Nah, kali ini kita masih membicarakan topik mediocre Christian. Menjadi orang Kristen setengah-setengah. Jadi kita sudah membicarakan topik ini, tetapi kita akan lanjutkan dengan fokus yang berbeda. Jadi mengapa ada begitu banyak orang Kristen yang memilih menjadi mediocre Christian, menjadi orang Kristen setengah-setengah? Nah, jawabannya yang kedua ialah oleh karena memang dosa itu selalu menolak keseriusan. Jadi dosa yang masih hadir di dalam jiwa manusia itu selalu menolak keseriusan untuk meresponi panggilan Allah. Jadi kita perlu waspada. Jadi menolak keseriusan itu tidak selalu nampak di dalam tingkah laku. Oleh karena banyak orang Kristen mau belajar, mau baca Alkitab, mau doa, mau melayani. Tetapi sebetulnya tidak serius. Jadi tidak membayar harga dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada saat belajar, bahkan banyak orang yang belajar di sekolah teologi sekalipun, sudah masuk di sekolah teologi, tetapi hanya berhenti sampai mengerti dan sadar bahwa kebenaran itu benar. Jadi mengerti, mencatat pada saat kuliah, ikut memikir, bahkan mengagumi apa yang sedang dipelajari. Jadi mengakui bahwa itu benar. Mengerti dan menyadari dan menyukai, tetapi cuma berhenti di sana. Jadi Søren Kierkegaard itu pernah mengatakan suatu kalimat, ada 3 macam orang Kristen. Tapi orang Kristen yang paling rendah, yang sebetulnya itu orang Kristen yang seharusnya sadar, itu adalah orang Kristen estetika. Itu paling rendah. Yaitu orang Kristen yang cuma menyukai firman, tetapi tidak serius, tidak pernah mengaplikasikannya. Jadi hanya menyukai belajar firman. Sama seperti dikatakan di dalam Timotius itu. Pada akhir zaman banyak orang yang seolah-olah ingin belajar tapi tidak pernah betul-betul mengenal kebenaran. Jadi menjadi mediocre Christian, menjadi orang Kristen setengah-setengah, itu seringkali tidak nampak, saudara. Dari luar kelihatannya dia barangkali setiap seminar selalu hadir. Barangkali dia bahkan suka sekali membacakan buku rohani. Tetapi itu hanya berakhir dengan otaknya saja. Tetapi tidak ada keseriusan. Jadi dia menikmati oleh karena dia menyukai akan misteri dari firman Tuhan. Dia menyukai akan teologi. Dia menyukai mendiskusikannya itu. Dia menyukai memikirkannya. Tetapi dia tidak pernah mengaplikasikannya. Sehingga akibatnya hidupnya tidak mengalami perubahan apa-apa. Jadi inilah yang kita akan coba bicarakan dengan Ibu Esther kali ini. Ya Pak, sebetulnya tadi menarik ya, bahwa ada banyak orang Kristen itu, bahkan mahasiswa-mahasiswi di sekolah teologi ya, mereka itu suka belajar tetapi tidak serius di dalam melakukan atau di dalam mengaplikasikan. Bagaimana sih Pak, orang yang hati nuraninya itu adalah tahta daripada Roh Kudus, kemudian bisa lalu tidak peka terhadap apa yang Tuhan mau, itu bagaimana sih?
Ya, sebetulnya kalau kita mau pikirkan sekali lagi, saya ambil contoh itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sekolah di sekolah teologi. Seperti kalau kita melihat saja dengan begitu padatnya kurikulum dan tingginya tuntutan seringkali mahasiswa-mahasiswi yang akan menjadi hamba Tuhan itu menemukan alasan excuse bahwa saya sudah memakai waktu begitu banyak untuk belajar teologi, belajar Alkitab, belajar filosofi, belajar kebenaran-kebenaran ini. Jadi oleh karena waktunya sudah begitu banyak, ya tidak ada sisanya dong. Jadi sebetulnya tidak ada waktu mengaplikasikannya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat sulit sekali dihadapi. Oleh karena ini menjadi suatu realita yang hadir betul-betul melumpuhkan akhirnya panggilan Tuhan yang serius-serius itu sebetulnya tidak pernah betul-betul diresponi. Jadi bagaimana dong Pak? Bagaimana lalu kemudian panggilan Tuhan itu lalu bisa berjalan sejajar begitu dengan apa yang ditangkap di dalam kelas, apa yang dipelajari begitu. Bagaimana sih itu tuh bisa berjalan sejajar Ya, begitu? sebetulnya idealnya itu kita kalau mau perhatikan, itu panggilan Tuhan, penyingkapan firman Tuhan, itu sebetulnya diberikan secara bertahap sebenarnya. Sama seperti misalnya seorang datang ke gereja, dia dengar firman Tuhan melalui khotbah. Nah, seharusnya minggu itu dia kemudian mulai menerima, mulai mendigest, sama seperti benih itu jatuh ke atas tanah. Dan kemudian dibiarkan, disiram, supaya mulai bertunas, mulai pecah akan benih itu, mulai tumbuh tunasnya, mulai menjadi pohon. Nah, suatu saat akan mulai berbuah, berbunga dan berbuah. Nah, seringkali begitu banyak orang yang satu hari itu bisa sampai puluhan kali mendengar firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang pertama baru didengar, dia belum sempat cerna dan belum sempat mendigest, belum sempat itu menjadi bagian integral dalam hidupnya, belum sempat menghasilkan suatu kesadaran batin yang mendalam, belum sempat menggelisahkan dan membuat dia itu menghasilkan drive untuk mengaplikasikannya, sudah muncul firman yang baru lagi. Seringkali masalahnya menjadi seperti itu. Jadi gimana kita itu lalu bisa menyaring begitu Pak? Maksud saya, kan kalau kuliah nggak bisa dong, lalu kuliah itu satu hari cuma satu mata pelajaran begitu. Tapi kan ada beberapa begitu, mungkin 3, mungkin 4 di dalam satu hari. Lalu kemudian bagaimana kita itu bisa mendigest, mencerna itu dengan benar Pak? Makanya itu tanggung jawab pribadi yang mestinya sekolah itu selalu remind them, selalu mengingatkan bahwa realita ini harus diwaspadai. Sehingga di dalam masing-masing pribadi memilih bagian firman apa yang betul-betul mengena melalui pelajaran hari itu. Dan itulah yang sepanjang hari dia akan betul-betul itu fokus pada malam hari, ditanya lagi kepada Tuhan, digumulkan lagi. Kemudian sampai itu firman itu mulai menjadi bagian integral dalam jiwanya. Nah itu kan membutuhkan waktu ya. Padahal kalau kita perhatikan misalnya saja kuliah itu dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore gitu. Lalu kemudian kan otak ini kan sudah penuh Pak. Lalu tadi Bapak mengatakan belum sempat dicerna, belum sempat menjadi bagian integral di dalam hidup. Lalu dia sudah harus belajar lagi misalnya untuk tes besok. Harus juga bikin paper untuk minggu depan, begitu. Nah, sebetulnya saya percaya sekali dilematic life ini, yaitu hidup di dalam dilema-dilema seperti ini. Itu merupakan bagian daripada realita yang kita tidak bisa hindarkan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan sebetulnya itu tahu akan kelemahan kita. Tuhan tahu akan kondisi dilematik kita ini. Atau sebetulnya Pak, orang kalau dipanggil atau orang yang
secara khusus itu dipanggil menjadi hamba Tuhan, seharusnya mempunyai kehausan-kehausan yang tidak dimiliki oleh orang awam. Apa seperti itu, Pak? Sehingga mereka Sebetulnya itu bukan cuma kehausan, tapi kepekaan. Sehingga tahu sebetulnya, kalau misalnya hari itu dia mendengar dari mata kuliah yang 2 jam atau 3 jam, itu 1-2 poin yang sebetulnya itu menjadi bagian yang menyentuh akan jiwanya. Sehingga seharusnya dia mulai betul-betul itu fokus ke sana pada siang harinya. Dia mulai pikirkan, mulai dia itu cerna. kalau begitu, Pak, sebetulnya menjadi atau persiapan menjadi seorang hamba Tuhan itu sebetulnya tidak mudah ya, Pak ya. Kalau saya melihat, kalau betul seperti itu, waduh, kan kayaknya hidup ini jadi harus serius terus begitu. Jadi tidak ada begitu waktu untuk santai begitu, lalu relax, lalu kemudian apalagi jalan-jalan, lalu kemudian istirahat begitu. Nah, Bagaimana itu, Pak? saya percaya tidak. Jangan berpikir secara dialektik seperti itu. Seolah-olah kalau Tuhan menuntut keseriusan, lalu setiap detik kita itu serius terus. Saya rasa Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan adalah Tuhan yang juga menginginkan istirahat. Tuhan juga adalah Tuhan yang menginginkan kita mempunyai variabel-variabel hidup yang sehat. Seperti olahraga, seperti kita itu juga bersosialisasi, seperti kita itu pergi masuk ke dalam dunia ini, melihat ke toko atau berbelanja. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengizinkan seperti itu. Nah, cuma kita itu waspada bagi kita anak Tuhan, sehingga kita ini bisa mendesain hidup ini. Nah, itulah sebetulnya menjadi milik Tuhan, itu menjadi individu yang bisa menjadi tuan atas hidup ini. Kita bukan diperbudak, diterjerat oleh hidup ini, tapi kita mendesain. Oleh karena kita adalah steward, kita adalah penata layan daripada kehidupan. Kalau begitu, Pak, tadi Bapak mengatakan ada satu hal ya, yaitu kepekaan untuk menanggapi atau untuk memberikan respon yang serius begitu. Nah, kepekaan ini tentu saja kan seperti yang Bapak sudah katakan sejak sesi yang pertama, bahwa harus ada pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, itu untuk membedakan apakah ini suara daripada Roh Kudus atau sebetulnya suara hati kita sendiri itu dari mana sih, Pak? Oleh karena kan kadang-kadang pada saat kita membaca begitu ya, lalu kemudian di situ Tuhan itu berfirman, misalnya kasihlah akan sesamamu manusia seperti engkau mencintai akan dirimu sendiri. Lalu kan kita mikir gitu, ya iya, kan kita ini kan memang masih hidup di dunia, oleh karena itu kita juga berdosa, dan kita itu belum mampu begitu ya untuk mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Nah, dengan sendirinya kan firman itu jadi lewat begitu saja gitu, Pak. Nah, itu bagaimana itu, Pak? Jadi itulah yang tadi saya sebutkan dengan menjadi steward, menjadi penata layan dari hidup, menjadi tuan yang bisa mengatur hidup. Berarti sebetulnya memang kita seharusnya rela dituntun Roh Kudus untuk menjadi makin dewasa. Nah, sehingga pada saat pertanyaan tadi Ibu katakan, sebetulnya itu sudah baik. Oleh karena pertanyaan itu adalah manifestasi kesadaran. Di mana Ibu pada saat membaca akan bagian misalnya Matius 22 tadi, itu langsung muncul pergumulan. Ini suaraku sendiri atau suara Roh Kudus? Nah, biasanya kita memakai suatu pegangan, kalau suara itu adalah suara Roh Kudus, selalu konsisten dengan isi Alkitab. Tapi kalau suara sendiri, itu bisa menjadi pikiran psychological kita. Sama seperti tadi, kasihilah sesamamu manusia, sama seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Lalu psikologi kita mulai ngomong, tapi banyak orang yang membenci diri sendiri, bagaimana? Jadi tidak pernah mencintai diri sendiri. Bahkan banyak orang membenci diri sendiri sampai ingin bunuh diri.
misalnya aja. Jadi terlupanya tidak semua orang bahkan mengerti apa itu mencintai diri sendiri. Lalu kita bergerak. Jadi kebenaran psikologi tadi apa tidak melengkapi kebenaran dari firman? Melengkapi, yaitu melengkapi manusia untuk menyadari akan naturnya. Jadi psikologi tidak mengganti dan tidak mengisi kebenaran dengan kebenaran baru. Tapi psikologi menolong kita menyadari natur sebagai manusia. Pada saat mendengar firman Tuhan mengatakan, kasihilah dirimu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiba-tiba kita itu mempunyai kesadaran yang lebih baik. Pada saat kita juga berani untuk memakai sumbangan dari berbagai macam ilmu yang lain. Dengan demikian pengertian dari Tuhan tadi menjadi clear. Jadi bagi orang-orang yang sebetulnya itu mencintai diri, itu artinya selalu inginkan yang terbaik untuk diri. Nah, seharusnya kita sadar, berikanlah yang terbaik untuk sesama manusia. Jadi kalau gitu Pak, waduh, ini kalau misalnya betul-betul firman Tuhan itu mau kita laksanakan gitu ya, berarti kita itu kan juga membutuhkan firman Tuhan itu mungkin bukan cuma dikupas begitu ya, tapi juga difahami, dicerna, dipikirkan, dan bagaimana itu bisa menolong kita. Jadi misalnya saja tadi, mencintai sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kalau itu dihubungkan dengan misalnya saja kalau betul kita itu mencintai sesama manusia, berarti kan kita juga harus siap untuk misalnya saja mengampuni, untuk menolong, untuk memberikan juga yang terbaik. Nah itu kan seringkali justru di dalam pelaksanaannya lalu kita itu mengalami banyak sekali hambatan oleh karena waduh ternyata itu tidak mudah begitu. Lalu kemudian kan kita cuma berhenti aja sampai di situ lalu tidak pernah maju. Ya itulah yang menyebabkan sehingga banyak orang Kristen terjebak menjadi mediocre Christian. Jadi orang Kristen setengah-setengah saja. Jadi oleh karena apa? Oleh karena hidup ini sebenarnya tanpa terus-menerus menempel kepada Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus menuntun, kita akhirnya terjebak di dalam suatu lingkaran-lingkaran yang itu saja. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengarkan hal-hal seperti ini, mungkin ada di antara kalian mulai berpikir, waduh, sebetulnya begitu banyak kebenaran firman Tuhan yang masih perlu dijelaskan secara lebih dalam dan lebih tepat. Dan jikalau kalian sebagai orang-orang yang terbeban untuk menjadi hamba Tuhan, bahkan mungkin terbeban juga menjadi konselor, nah silakan coba reconsider, pikirkan kembali, siapa tahu kalian betul-betul itu memang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan atau menjadi konselor. Nah silakan join dengan kami. Dan kami ada ujian masuk pada bulan Januari. Dan kemudian barangkali kita akan tumbuh bersama di dalam mempersiapkan diri supaya dipakai oleh Tuhan. Dan jikalau Anda ada beban seperti itu, silakan hubungin kami dengan telepon 799 0357. 799 0357. Tuhan memberkati Anda.